Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pasar Media, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Pasar Media. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul untuk aksi nyata Ibu Fenty. Sebelum acara kita mulai, marilah Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Acara ini yang pertama yaitu sambutan kepada beliau Ibu Fenty dan Bapak Ibu dan keluarga. Terima kasih pada pembawa acara yang memberikan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf karyawan SD Negeri Bekasi nomor 2. Pertama-tama tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala lipat rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya, hingga pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi, bertemu dalam acara diseminasi modul 1.4. Saya apa kata Bapak ya? Disiplin positif, pendidikan guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bu Fenty selaku guru penggerak atau calon guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7. Hal-hal yang positif marilah kita dukung, marilah kita bantu semaksimal mungkin. Mbak Fenty di sini selaku perintis untuk calon guru penggerak, dan saya minta nanti guru Bapak Ibu guru yang layak mengikuti jejak Mbak Fenty selaku calon guru penggerak, yang mana nanti akan memberikan kemajuan pada lembaga pendidikan kita. Dan kita semuanya dilibatkan di sini, alhamdulillah, karena bertambah ilmunya, wawasannya. Saya sendiri terus terang tidak tahu diseminasi apa ya. Nah, ini kesempatan yang baik Mbak Fenty menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Sekali lagi saya minta monggo Bapak Ibu untuk nanti ada calon guru penggerak mendaftarkan diri. Karena kemarin banyak yang mendaftar tapi masih kendala pada masa kerjanya. Karena dibatasi Mbak Fenty minimal berapa tahun. Nah, itu ada beberapa guru kita yang belum bisa ikut dikarenakan masa kerjanya belum begitu lama, belum memenuhi syarat. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, dan segera Mbak Fenty nanti untuk menyampaikan presentasi kepada kami semuanya. Ya? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ya Allah wa li syafaatil Qur'an wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Shaylillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari selanjutnya yaitu acara inti. Kepada beliau Ibu Fenty Asri Dianingtyas disilakan untuk memberikan materinya. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDIK Pasingan 02 Cilacap, yang saya hormati Bapak dan Ibu serta staf karyawan SD Negeri Pasingan 02 Cilacap. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas NAPA dalam acara diseminasi modul 1/4 budaya positif oleh saya, Fenty Asri Dianingtyas, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan atau untuk melaksanakan acara pada siang hari ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas kehadirannya menghadiri undangan dari saya yang mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu semua, tapi masih sempat menghadiri acara saya. Terima kasih sekali nih Bapak dan Ibu. Terima kasih dukungan dan kerjasamanya. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu semua. Izin saya berdiri di sini. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya yang lebih tahu, bukan karena saya yang lebih paham, tapi saya berdiri di sini dengan maksud saya ingin sharing apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini. Dan sebelum ke materi, saya ingin, mungkin kita dari tadi capek ya Bapak Ibu udah mengajar kelas. Saya mau ini sedikit merelaksasi Bapak dan Ibu semua. Kasih sejenak, mungkin badan kita dari pagi sudah capek. Silakan Bapak Ibu semua bisa memejamkan mata sejenak, bisa menarik nafas dalam-dalam, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Bapak dan Ibu, tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu. Luruskan niat kita untuk sama-sama saling belajar, untuk saling berbagi, untuk saling menambah ilmu dan wawasan kita. Silakan Bapak Ibu boleh membuka mata lagi. Sedikit ingin memberitahukan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu semua, saya yakin sudah paham ya dengan filosofi pendidikan dari beliau Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbeda dengan pengajaran dilihat dari arti dan tujuannya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki
anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau saya menyimpulkan di sini, perbedaan pengajaran dan pendidikan adalah kalau pengajaran itu kita lebih fokus mentransfer ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di perkuliahan. Misalkan contohnya seperti ilmu matematika, ilmu IPA, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Itu untuk pengajaran. Sedangkan pendidikan di sini itu adalah kita memberikan tuntunan. Sekali lagi di sini adalah tuntunan, bukan tuntutan. Tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan di sini adalah kita menuntun anak, menuntun anak agar mereka itu tumbuh menjadi anak yang selamat dan bahagia. Itu adalah tugas dari kita sebagai pendidik. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini tujuan pendidikan yang harus kita garis bawahi, ibu, bapak-bapak semuanya. Di sini kita itu hanya menuntun anak, bukan menuntut. Menuntun itu maksudnya oleh Ki Hajar Dewantara kita diibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Kemudian muridnya itu seperti benih-benih yang akan kita tanam, dan sekolahan itu seperti sawah. Jadi misalkan ada sawah yang gembur, sawah yang subur, dan benihnya bagus, kira-kira tanpa petani padi itu bisa tumbuh atau tidak? Tidak. Nah itu ya, kita itu seperti petani. Kita hanya kita hanya menuntun lakunya anak. Oke. Jadi kita sebagai petani itu tidak bisa menuntut. Misalkan saya petani, saya punya benih padi. Nah, saya tidak bisa menanam padi itu, nantinya saya pengen padi itu tumbuh jadi jagung, tidak bisa. Jadi kalau saya menanam padi, nantinya juga akan tumbuh tanaman padi, tidak bisa akan tumbuh tanaman jagung. Itu juga sama dengan kita sebagai pendidik. Jadi anak-anak dari lahir itu sudah punya kodrat masing-masing. Kita tidak bisa merubah kodrat itu. Yang bisa kita hanya menuntun supaya anak itu bisa berada di jalan yang benar, bisa nantinya selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu sedikit dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu, masuk ke materi. Siang ini konsep utama modul budaya positif yang akan nantinya akan saya berbagi, saya sharing, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi, hubungan dan penghargaan, yang kelima keyakinan kelas, keenam posisi kontrol dan restitusi, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya langsung saja lanjut materi pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Nah di sini sebelum ke materi saya punya sedikit permainan. Permainannya itu adalah saya namai kegiatan kepalan tangan. Gimana ya kira-kira ya? Kepalan tangan apakah kira-kira benar jawab? Tidak ya. Jadi kegiatan di sini saya umpamakan A dan B. Sebenarnya di sini kegiatannya itu harus berpasangan, tapi berpasangan ini saya dengan Bapak Ibu semua, saya sebagai A, dan Bapak Ibu sebagai B. Jadi saya ibaratkan saya mempunyai sesuatu di tangan saya. Saya kepal erat-erat tangan saya, kemudian Bapak Ibu nanti merayu saya. Ya, Bapak Ibu. Silakan bagaimana caranya supaya tangan saya ini bisa membuka. Boleh merayu, boleh
Bukan enggak? Bukan Boleh, Mas boleh Angga. seperti itu juga boleh. Mengancam juga boleh. Ya. Yang penting bagaimana usaha Bapak Ibu semua agar saya bisa membuka kepalan tangan saya ini. Ya, misalkan Pak Rian sudah merayu saya, misalkan. Kira-kira saya mau membuka atau tetap menutup kepalan tangan saya? Tergantung keadaannya Pak Rian. Bagaimana? Kurang mau deh. Enggak mau ya. Ya betul ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya itu antara saya membuka atau saya tetap menutup. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa sih yang membuat saya membuka atau menutup tangan saya? Kalau sudah capek. Oh, kalau sudah capek, betul. Berarti penasaran. Kalau sudah tidak membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, saya membuka atau menutup kepala tangan saya ini tergantung dari saya pribadi. Saya yang mempunyai kontrol terhadap diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Ya? Nah, itu yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena dikontrol sama orang lain, tetapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu tentang perubahan paradigma. Kemudian Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey. Jadi, kalau kita ingin mengadakan suatu perubahan, itu berasal dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu untuk materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Perbuatan baik. Terus apa lagi? Disiplin. Disiplin sendiri itu apa? Taat aturan. Betul. Ada lagi? Apa varian? Ya. Jadi untuk makna disiplin sendiri ini ada berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang agak salah. Jadi disiplin sendiri itu seharusnya kita melakukan sesuatu itu atas dasar dari keyakinan kita, bukan karena kita takut atau kita pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian keahlian menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang terbuka. Jadi Pak Hadi juga menjelaskan bahwa seharusnya itu disiplin itu ada di dalam diri kita, bukan karena kita takut terhadap seseorang atau kita takut mendapatkan dukungan. Nah, tapi kalau dari dalam diri kita itu tidak ada disiplin, nantinya kita mau tidak mau harus ada orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Contohnya itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai
bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu menurut saya itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Contoh misalkan waktu kita pandemi, kita kan harus memakai masker. Nah, tujuan kita memakai masker itu apa? Ya, menghindari virus atau kesehatan ya. Ya, itu adalah nilai kebajikan untuk kesehatan. Bukan kita memakai masker itu karena untuk gaya mungkin tidak apa ya, tidak ini sama satu pesek. Oh, biar saya nggak kelihatan sama kayak saya. Ya, jadi untuk kesehatan itu adalah nilai kebajikan. Ya, jadi bukanlah untuk alasan-alasan yang lain. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Geiser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dan Dawson 1998. Jadi seperti tadi kita menggunakan masker. Kalau kita tahu itu untuk kesehatan, pasti nanti motivasi intrinsik kita itu akan muncul. Jadi kita tahu, oh ya, sekarang masih pandemi, berarti saya harus menjaga kesehatan saya untuk terhindar dari virus COVID-19. Atau mungkin contoh lain, penggunaan helm. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Biar tidak ditilang. Nilai-nilai kebajikannya itu kira-kira apa ya sebenarnya memakai helm itu? Betul sekali. Yang penting itu adalah nilai kebajikannya menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan, bukan karena kita takut nantinya ketemu Pak Polisi ditilang, ya. Nah, berarti itu yang harus kita ubah, berarti. Jadi itu yang harus kita ubah, ya, supaya kita mempunyai nilai kebajikan. Jadi nanti, mohon maaf, banyak saya gitu ya. Saya juga rumahnya dekat. Saya ke sekolah, saya memakai helm. Jadi saya sebenarnya siapa tahu saya sering sekali sama suami saya dibilangin pakai helm itu bukan karena takut ditilang, tapi kita nggak tahu nantinya kita melangkah, kita jatuh atau bagaimana. Kalau kita pakai helm, kita akan terlindungi dari kepala, dari luka kepala. Ada lagi. Manis sama orang, enggak turut aturan. Nah, itu boleh, tapi kita harus merubah mindset itu berarti. Jadi mindset yang utama itu adalah untuk keselamatan. Pak Polisi juga mungkin mengharuskan warganya, istilah kita memakai itu bukan karena harus ini ya, kita harus taat itu karena untuk keselamatan kita sendiri. Itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak hanya di negara kita saja ada nilai-nilai kebajikan universal, di negara-negara lain juga ada. Yang saya contohkan hanya di Indonesia saja ya. Ini contoh nilai kebajikan yang sudah kita galakkan pada kurikulum Merdeka saat ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan nantinya akan tumbuh pada siswa-siswi di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga apa Pak Rian? Oh, nanti nggak selesai. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Ini adalah PR kita nih Bapak Ibu sebagai pendidik. Kita harus memunculkan nilai-nilai kebajikan ini kepada para siswa kita atau murid kita.
gambaran yang berbeda. Setiap orang itu mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan survival, kedua belonging, ketiga fun, freedom, dan power. Bahasa apa? Survival itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan secara fisik ya. Misalkan contohnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sandang, butuh pangan. Ini termasuk kebutuhan survival atau bertahan hidup. Kemudian belonging itu kebutuhan rasa sayang, kasih sayang, betul, untuk dicintai, ya betul, itu belonging. Kemudian yang fun itu adalah kebutuhan kesenangan, ya betul. Nah, kita butuh hiburan, ya betul. Pilih agenda ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat itu tentang freedom. Freedom itu apa? Kebebasan, betul. Kebebasan. Ya, dilambangkan dengan kupu-kupu yang bisa terbang. Yang terakhir itu power. Power itu adalah kekuatan. Mungkin biar yang jelas langsung ke kasus ya. Saya punya sebuah kasus. Buria, guru kelas 5 SD di Cilacap, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Agus yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Apakah ada murid kita yang seperti ini? Jika Anda pada situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalkan ada murid kita, murid di SD kita yang sering meminta paksa diri temannya. Ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ayo Buria, Bu Maria. Dipanggil. Ayo Buria. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Menurut Anda kira-kira apa yang harus melakukan hal itu? Ya, betul. Jadi kalau misalkan seharusnya kita sebagai Buria itu kita harus mencari tahu alasan apa Agus melakukan semua itu. Apakah ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri Agus? Misalkan ini, ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rita sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Yang pertama untuk survival, ya. Mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, makanya dia meminta paksa bekal punya temannya. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua freedom atau kebebasan. Jadi bisa jadi Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin dibawain telur ceplok terus ya. Tapi lihat punya tetangganya ternyata ada nugget, sosis, ayam. Ya jadi dia merasa bosan, dia pengen kebebasan. Terus yang ketiga tentang power, yaitu Agus merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah ini ya, bisa jadi dia pengen merasa super hebat di antara teman-temannya diledekin terus, aduh gitu kan. Terus dia senang, berarti dia ada kebutuhan kekuatan yang dia masih kurang. Terus untuk yang berikutnya yaitu kebutuhan fun, bisa jadi Agus hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada anak dia Bapak Ibu? Ada anak yang seperti itu. Anak saya aja di rumah mungkin seperti itu. Kadang misalkan adiknya ledekin mama saya. Kalau mama saya udah nangis-nangis, adiknya tuh senang. Tapi anak saya masih kurang untuk kebutuhan kesenangan. Kemudian yang terakhir yaitu belonging atau rasa kasih sayang. Mungkin Agus
motivasi, memiliki tujuan. Ada 3 motivasi ya, yang ada pada manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita melakukan sesuatu itu karena kita takut nantinya dihukum. Biasanya kalau motivasi ini ada timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, nah motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Tuh, mungkin anak-anak kita ya masih mempunyai motivasi ini. Jangan berangkat bersih, takut nanti dimarahin sama bapak ibu. Itu ya, itu tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu karena motivasi yang kedua ini, biasanya kita dalam hati kita itu ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan motivasi ini yang kedua juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga motivasinya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dan pertanyaan yang muncul yaitu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, motivasi yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif. Motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Misalkan contohnya yang itu dari ketiga motivasi ini, yang paling bagus kira-kira yang mana? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Betul sekali. Jadi dalam disiplin positif itu kita harus menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bukannya kita takut akan hukuman atau kita mengharapkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini kita menanamkannya itu anak agar terbiasa melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman atau mungkin bukan karena diiming-imingi untuk mendapatkan sesuatu, tapi anak melakukan sesuatu itu karena mereka percaya aku harus melakukan semua ini, gitu, ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian lanjut ya ke hukuman dan sanksi. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya punya kasus lagi Bapak Ibu dari tangan saya. Saya punya sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Saya tidak pernah melakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Selo terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena setiap siswa memiliki kecerdasan masing-masing di bidangnya masing-masing. Karena setiap siswa memiliki kecerdasan masing-masing di bidangnya. Menurut Anda, tindakan Pak Selo terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa ya? Bagaimana Bu Jumi ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman saja lah. Yang lain? Hukuman. Mengapa? Karena konsekuensi itu sudah ada perjanjian. Oh ya, baik, berarti ya betul ya. Jadi yang dilakukan Pak Selo itu adalah hukuman, ya. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti saya akan jelaskan, ya. Dan yang dilakukan Pak Selo itu adalah hukuman. Karena kalau hukuman itu biasanya menyakitkan anak, ya. Walau baik itu menyakitkan secara fisik maupun secara psikis. Nah, karena tadi Ivan disuruh maju ke depan, terus menuju hidungnya, terus kemudian anak-anak teman-temannya menertawakannya. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal ini maksudnya adalah yang tidak kita harapkan, ya. Yang tidak kita harapkan untuk dilakukan itu adalah hukuman dan penghargaan. Kenapa ya Bapak Ibu kok penghargaan tidak boleh ya? Padahal saya sendiri ya saya kadang ini anaknya siapa yang besok tesnya nilai 100, guru kasih uang 50.000. Saya sendiri seperti itu kalau tes ya. Tapi ternyata setelah saya mulai jadi modul ini, ternyata hal seperti itu tuh sebenarnya salah. Tidak harus kita terapkan pada anak-anak. Alhamdulillah kuratan. Apalagi saya. Nah di sini yang nantinya akan membuat identitas anak itu gagal. Anak itu tidak mempunyai benar komersil ya benar. Nanti sedikit minta uang ya. Dan di sini ada perbedaan hukuman dan penghargaan. Kenapa kok hukuman dan penghargaan itu disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama itu kalau hukuman itu menyakitkan, ya, tidak nyaman, terus kemudian murid takut. Biasanya kalau hukuman itu memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut, jadi kalau dia salah, dia akan berbohong. Betul. Kemudian murid terendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita memberikan sesuatu kepada anak, memberikan penghargaan, anak yang tidak mendapatkan kan pasti dia akan merasa diri. Kenapa dia dikasih ya? Kenapa saya tidak? Ya. Tapi di satu sisi mungkin bisa menimbulkan motivasi anak ya. Nah, tapi ini kalau bisa jangan dilakukan karena tidak efektif. Kemudian menghubung dengan sistem ranking ini juga tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kemudian merampas hak menghargai diri. Terus kemudian konsep disiplin seperti apa yang disarankan? Ini ya, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini juga sebenarnya kalau konsekuensi boleh dilakukan, hanya jangan terlalu sering ya. Yang paling bagus itu adalah dengan cara restitusi. Ya, restitusi itu nantinya akan membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di restitusi
mengarahkan anak untuk memecahkan masalahnya mereka sendiri, ya. Jadi kita hanya menuntun anak. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan alhamdulillah insya Allah saya sudah sedikit menerapkan restitusi pada kelas saya. Dan contohnya misalkan ada anak yang terlambat atau bagaimana. Kalau dulu saya kan pasang muka, kalau ada anak terlambat pasang muka. Ya. Terus saya nanya, kenapa terlambat? Saya berdiri lah. Tapi setelah ini saya berusaha saat anak terlambat. Sekarang anak itu, kalau anak saya terlambat itu, sebelum saya tanya, dia langsung ngomong sendiri. Maaf Bu, saya terlambat karena saya ini saya janji besok tidak akan mengulanginya lagi. Nah, yang itu kalimat itu yang saya pegang dari anak-anak saya kelas 5. Mungkin Bapak Ibu boleh mempraktikannya juga nanti di dalam kelas. Kemudian ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, okay? Mungkin saya juga pernah melakukannya kalau misalnya ada anak anak tidak mengerjakan tugas, mungkin disuruh hormat atau disuruh lari-lari di lapangan. Itu dulu saya juga pernah melakukannya, Bu. Niatan saya biar anak itu juga tidak lagi mengulangi kesalahan. Tapi ternyata kalau hukuman seperti itu hanya sesaat saja. Nantinya anak pasti akan mengulanginya lagi. Terus hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Benar ya Bapak Ibu? Kalau misalkan kita menghukum pasti kita emosi, kita marah, terus yang ada malah muridnya takut. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Itu konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini itu lebih tidak terlalu menyakitkan. Jadi anak diberi semacam bukan hukuman, tapi dia lebih tidak menyakitkan. Okay. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau kita terapkan di restitusi, itu guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi nanti akan saya sampaikan apa saja tahapan dalam kita menerapkan restitusi. Nah, sekarang saya punya latihan Bapak Ibu, kelihatan apa enggak ya? Sudah ya? Saya bacakan saja ya. Ini sedikit kita berlatih. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Ya betul, ini hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya karena menyakitkan ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjamu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang atas sendiri. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ya. Selama ini mungkin kita tidak tahu ya, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada murid itu ternyata itu adalah sebuah hukuman. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian hukuman menurut Alfikon 1993. Nah, ini dampak-dampak dari apabila kita sering memberikan penghargaan kepada anak. Yang pertama, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Maksudnya itu adalah kalau kita memberikan hukuman itu, memberikan penghargaan itu pengaruhnya jangka panjang, ada jangka panjangnya dan ada jangka pendeknya. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya. Jadi anak misalkan kita beri penghargaan, dia itu nantinya tidak punya motivasi intrinsik. Jadi dia mengharapkan suatu imbalan terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksud di sini adalah kalau kita memberikan penghargaan mungkin ada saya sendiri karena saya kurang mungkin ada anak yang lebih bagus, tapi karena saya sama anak ini sehari-hari itu dia nilainya bagus ini, hanya saya berikan ke ini. Padahal seharusnya saya harus memberikan ke anak yang lebih berprestasi lagi, gitu ya. Lebih subjektif kemudian. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, itu tadi alasannya karena tidak menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Penghargaan merusak hubungan. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalkan ada anak yang sering diberi penghargaan, nanti ada anak yang tidak, pasti akan menimbulkan suatu iri, ya. Iri itu akan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, terus penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang sangat tidak kita harapkan, ya. Yang kita harapkan adalah motivasi pada anak itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena ada iming-iming. Materi yang kelima yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kita anggap itu memang seharusnya kita lakukan, bukan karena kita takut dihukum atau bukan karena kita akan mendapatkan sesuatu. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas disusun antara guru dan murid dengan tujuan sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan budaya positif. Gitu. Nah, kemarin saya juga sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini cara-caranya membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mungkin kita hanya membuatnya misalkan contoh guru dan siswa menghargai pendapat orang lain, jadi seperti itu ya. Nah, tapi keyakinan kelas itu harus kita tanamkan pada diri anak. Jadi misalkan ada anak yang tidak menghargai, mungkin kita hanya tanya bagaimana dengan keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan
atau pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak kalimat negatif. Ya. Pokoknya tidak ada kalimat tidak. Misalkan contohnya guru dan siswa harus menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Jangan guru dan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau tidak itu kan berarti kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini kita buat keyakinan kelas itu yang penting-penting saja, yang umum-umum saja agar anak itu selalu ingat, ya. Mungkin diantaranya tentang menghormati teman, terus tentang kebersihan, tentang disiplin. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan kelas kita saja, ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu kita diskusikan bersama-sama dalam satu kelas. Jadi semuanya mempunyai pendapat masing-masing. Misalkan, oh ya Bu, ini gimana kalau kita harus begini, ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita review lagi. Kira-kira dalam perjalanannya itu sudah terlaksana semua atau belum. Nah, ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas 5C kemarin saya buat di awal semester 2. Ya, jadi saya berdiskusi dengan anak-anak tentang keyakinan kelas, tentang apa saja kira-kira yang anak-anak yakini nantinya akan menunjukkan disiplin positif di dalam kelas. Kemudian anak-anak saya disuruh menuliskan tentang keyakinan kelas impian mereka. Ya. Mereka ingin seperti apa sih kelas itu? Ya. Dan alhamdulillah keyakinan kelas saya sudah, keyakinan kelas 5C sudah terbentuk. Ya. Monggo silakan ada yang pengen melihat, ada di kelas 5C sudah saya tempelkan di dinding. Dan setiap hari misalkan ada anak yang sudah melakukan suatu kesalahan, saya akan ingatkan, saya akan suruh baca lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Di keyakinan kelas itu juga saya meminta anak-anak itu untuk mendatangani sebagai bentuk persetujuan, ya. Jadi semacam kayak punya kontrak terhadap keyakinan kelas ini. Lanjut materi ke-6 ya, tentang posisi kontrol dan restitusi. Jadi sebagai guru kita mempunyai ada beberapa posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira biasanya kita posisi yang mana ya? Kalau untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan mengakibatkan identitas gagal pada anak. Ini kontrolnya itu berasal dari luar. Kemudian kalau teman dan pemantau, ini identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar juga. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer, itu membuat identitas berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya itu berasal dari diri siswa. Kita bisa lihat satu-satu. Untuk posisi kontrol penghukum itu biasanya yang guru perbuat itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
berbohong karena dia takut dimarahi. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin kita kurang disegani oleh anak ya. Anak itu mungkin hormat sama kita tuh karena mereka itu takut akan dihukum oleh kita ya. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pasti kalau anak-anak sudah tahu kita sebagai penghukum pasti kita jadi ininya kita tuh tindakan kita sudah diketahui oleh anak. Wah paling nanti di rumah ya. Nanti ini seperti itu ya. Kemudian dampak pada murid itu dia murid mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi murid itu tidak cerdas, dia akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, ini biasanya guru berkata, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Biasanya kayak gini, misalkan ada anak melakukan kesalahan, kita biasanya seharusnya kamu tidak seperti itu nak, kamu seharusnya belajar lebih rajin lagi ya. Itu akan membuat anak itu merasa bersalah karena dia tidak rajin belajar. Kemudian guru berkata lagi, harusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mau mengatakannya, ibu stres. Ya. Saya sendiri ini mungkin sering merasa seperti itu ya terhadap anak saya. Kalau misalkan anak saya melakukan suatu kesalahan, pasti saya akan membuat dia itu merasa bersalah, ya supaya dia tahu, oh ya ibuku marah, aku ternyata salah. Ternyata sebenarnya bukan seperti ini yang diharapkan. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Karena anak akan yang merasa dia bersalah, dia akan berbohong untuk tidak mengatakan jujur. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Terus hasilnya murid akan berkata, maafkan saya ya guru, karena dia merasa bersalah, jadi dia akan meminta maaf. Kemudian dampaknya pada murid akan merasa rendah diri, ya, karena dia merasa bersalah, jadi dia akan merasa minder, merasa rendah diri. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai teman, guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk murid ya. Jadi misalkan anak merasa melakukan suatu kesalahan, guru akan seperti temannya sendiri ya, mencari alasan-alasan yang untuk murid. Kemudian gurunya akan berkata, ayolah lakukan bukti ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Misalnya seperti itu ya. Jadi gurunya itu merasa seperti temannya murid ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Murid akan ketergantungan ya. Jadi kalau kita terlalu dekat dengan murid, nanti murid itu juga akan ketergantungan, punya rasa ketergantungan terhadap kita ya. Jadi walaupun ya memang baik ya istilahnya kita dekat dengan murid, tapi juga harus ada jarak, harus ada batasnya antara kita sebagai guru dan murid. Terus lanjutnya murid mengatakan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi gurunya itu adalah segala-galanya. Terus muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ya. Kemudian hasilnya dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena kita terlalu dekat dengan murid, jadi muridnya itu akan tergantung terhadap kita. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau biasanya guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi kita tuh memantau anak. Kita hanya melihat dari jauh. Kemudian guru
hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak akan takut kalau kita awasi. Tapi kalau kita tidak sedang mengawasi, anak itu akan berbuat seenaknya sendiri. Kemudian terhadap murid, yaitu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berpolitik. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak tingkat yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian untuk dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya, untuk pemantauan. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ya, manajer itu biasanya guru akan berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi kita tanya, misalkan ada anak contohnya terlambat, ya, kita akan tanya, ya, kenapa masuk terlambat? Kenapa? Misalkan anak jawab, saya misalkan guru, kita gali lagi, kenapa asmana? Guru akan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi saat kita bertanya, nanti kan anak mau memberikan jawaban. Nanti kita akan tanya lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Di sini anak itu akan kita bantu untuk memecahkan masalahnya mereka sendiri, ya. Jadi bukan pemecahan masalah itu bukan dari kita, bukan kita yang menyuruh, tapi anak akan berpikir, ya, oh iya ternyata itu salah. Jadi anak itu tahu bahwa dirinya itu salah dan dirinya harus mencari pemecahan masalah dari solusinya. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi anak, ya. Jadi anak akan semakin kuat, semakin tahu kalau ternyata dia melakukan sesuatu itu salah, bukan seperti ini seharusnya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang diletakkan di sini adalah dirinya sendiri, ya. Dia merasa dirinya itu sebagai individu yang positif. Kemudian untuk murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Mungkin dia akan berkata pada diri mereka sendiri, kalau dia melakukan kesalahan, kira-kira apa ya, karena saya telah melakukan kesalahan ini, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dampaknya bagaimana pada murid? Ya, dampaknya itu murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya, yaitu dengan cara tadi, ya, kita membantu anak untuk mencari solusinya. Ya. Di antara 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana yang mendukung tentang budaya positif, Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Yang baik, yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Ya, betul. Ya, harus posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan ada pada kita, ya. Jadi bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Tapi ini kita harus berdiri sebagai manajer, ya. Jadi kita yang menuntun anak untuk mencari masalahnya sendiri, terus kemudian kita menuntun anak untuk memecahkan masalahnya, ya. Jadi pemecahan masalah itu bukan dari kita, bukan kita yang nyuruh, tapi anak yang berpikir, oh ya, misalnya saya tadi berangkat terlambat, nanti kita tanya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, ya, penyebabnya apa, terus apa yang akan kamu lakukan, ya, ya semoga saya juga sedang belajar Bapak Ibu untuk memposisi kontrol saya itu sebagai manajer, ya, terhadap anak didik saya, ya. Karena selama ini yang sering saya lakukan itu menghukum, terus terang saja. Saya dulu tuh sering banget gitu ada di posisi penghukum. Jadi saya ingin itu anak-anak patuh terhadap saya. Saya itu pengen anak itu
suatu ibadah. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita di posisi penghukum, mungkin kita akan mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nanti kita akan menyuruh anak untuk keluar dari barisan upacara, mungkin yang misalkan anak tidak memakai topi. Kalau kita sebagai penghukum, nanti anak akan disuruh membuat barisan sendiri dan mereka akan terlihat jelas oleh teman-temannya, ya, di penghukum. Kemudian jika kita ada di posisi pembuat rasa bersalah, kita akan berkata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu, ya. Kalau kita membuat rasa bersalah karena kita akan membuat anak itu, oh ya aku nggak bawa topi, anak akan merasa bersalah. Kemudian jika kita di posisi sebagai teman, kita akan berkata, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Gitu ya. Ini bahasanya juga seperti bahasa dengan teman. Kemudian jika kita sebagai pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu, ya. Kemudian jika kita di posisi manajer, kita akan bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Jadi anak bertanya, saya tahu belum kesalahannya? Terus kalau oh iya dulu saya tahu saya tidak membawa topi. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya. Jadi anak tahu cara pemecahan masalah. Ada kasus lagi Bapak Ibu. Ada kasus yang pertama. Saya bacakan ya. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Beliau adalah guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan memulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus atas tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari kasus satu ini, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Rina? Ya. Di sini ada kata kuncinya. Bu Rina Bu Rina mengingatkan ke anak sambil berkata, ya, ayolah. Jadi kira-kira apa posisinya? Ya betul, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kasus lagi. Kasus ini. Iya ya. Kasusnya saya bacakan lagi ya, ini agak panjang. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung mengurai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini
Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing dari saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, kira-kira posisi kontrol Ibu Suti ini sebagai apa? Sebagai ya, betul sekali. Nanti Bapak dan Ibu kita pakai nanti tidak mengantuk ya. Bisa lagi nih. Kemudian ini ya tentang restitusi. Ini materi yang terakhir. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi di sini restitusi itu proses menguatkan diri pada anak. Ya. Jadi anak itu tidak akan malu, ya, anak tidak dipermalukan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawarkan, ya, kira-kira apa pemecahan masalahnya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian ada fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini fokusnya itu kita memperbaiki karakter anak, ya. Kita akan menguatkan karakter pada diri anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Jadi di sini fokusnya itu solusi pemecahan masalah, bukan hukuman, bukan membuat anak itu menjadi jelek. Dalam melakukan restitusi, kita bisa menggunakannya itu dengan segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama, membantu murid menjadi lebih tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, memantau murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi anak itu nanti kita tawarkan, kira-kira buat kamu apa pemecahan masalahnya, apa solusinya. Ya. Bukannya kita memberitahu, yaudah kamu sekarang minta maaf. Nah, seperti itu. Tapi anak dipancing, ya. Kita pancing, kira-kira tindakannya anak sudah mengetahui kesalahannya. Ya. Terus kita pancing, kira-kira apa solusinya, ya, supaya masalah ini bisa selesai. Nah, ini ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya. Dalam menstabilkan identitas kita bisa kita bisa mengatakan kepada murid, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Jadi yang namanya manusia itu manusiawi, kita berbuat salah. Tidak hanya anak itu yang berbuat salah. Mungkin kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya, kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas anak saat anak melakukan sebuah kesalahan. Ya. Bapak atau ibu tidak tadi mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Di validasi ini kita menanyakan alasannya apa kok anak melakukan suatu kesalahan. Ya. Atau mungkin kita bisa mengatakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi di sini tuh di restitusi itu anak dibuat tidak merasa bersalah sekali. Ya. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Kita bisa menanyakan kepada anak yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada anak. Kira-kira anak itu pengen seperti apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, saya akan berikan contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya praktikkan pada anak siswa saya, ya. Ini ceritanya si Rizky itu melakukan suatu kesalahan, dia mengejek temannya, ya. Karena di kelas saya itu kemarin sempat kayak viral gitu ya, sempat sering anak-anak itu mengejek nama anaknya, ya, nama orang tuanya, ya, sampai ada yang menangis. Jadi saya ambil kasus ini untuk penerapan segitiga restitusi. Dan ini ada komentar anak, ya. Jadi di situ setelah saya mempraktekkan segitiga restitusi, saya tanya kepada anak saya yang menjadi pemain, ya. Saya tanya, kalau misalkan kamu melakukan suatu kesalahan, bu guru menanyainya kamu seperti ini, kira-kira gimana perasaanmu? Saya senang bu. Dibandingkan kalau misalkan guru marah-marah, kamu lebih senang yang mana? Saya lebih senang yang ini. Kenapa? Ya karena di sini itu guru gak pakai marah. Ya. Jadi anak lebih senang misalkan mereka melakukan suatu kesalahan, kita mencari solusinya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan boleh di sini atau mungkin lain kali. Nanti kita bisa mungkin kita bisa sharing-sharing lagi. Ibu kepala sekolah mungkin bisa memfasilitasi ruangan dan waktu ya untuk kita bisa sharing bersama lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau banyak salah dan kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai dapat materi, bisa kita kembangkan besok di dalam kelas. Ada satu pantun buat Bu Menti. Pagi mendung awan melayang, siang tiba harus istirahat. Bu Menti guru penggerak saya, terima kasih ilmu yang bermanfaat. Saya juga selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sekali lagi. Sebagai penutup
Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Saya tutup acara dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.